Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan saran dan kritik kalian di kolom komentar. Ia datang hanya membawa satu koper dan luka yang tak terlihat. Di balik gaun mahalnya, hatinya remuk oleh pengkhianatan yang tak disangka. Di Paris, Elizabeth kehilangan segalanya, suami, sahabat, dan harta. Namun di Banyuwangi, pada seorang penjual sate bernama Pak Amir, ia menemukan sesuatu yang lebih abadi dari kekayaan, ketulusan, dan mungkin cinta. Bagaimana kisah mereka terjalin? Simak selengkapnya hanya di Cerita Mirna. Paris, kota yang dulu bersinar di matanya, kini hanya bayang kelabu di ujung matanya yang lelah. Di tepi sungai Seine, Elizabeth duduk diam di atas bangku kayu, memandangi air yang mengalir tenang namun hampa. Angin sore menyapu rambut pirangnya yang dibiarkan tergerai, sementara di dalam dadanya badai tak kunjung reda. 2 bulan telah berlalu sejak Boston, suaminya selama 15 tahun, pergi begitu saja, tanpa salam, tanpa perpisahan. Ia hanya meninggalkan selembar surat di atas meja makan. "Maaf, aku lelah berpura-pura." Kalimat singkat itu menghancurkan seluruh dunia yang Elizabeth bangun bertahun-tahun. Dunia yang ia kira sempurna, apartemen mewah di arondisemen 7, pesta sosialita, perhiasan berlian, dan plesir ke kota-kota dunia. Tapi ternyata semua itu hanya lapisan palsu. Di balik senyum Boston tersembunyi kabit rahasia. Dan sekarang, lelaki itu telah pergi bersama Claire, sahabat terdekat Elizabeth, wanita yang ia percaya sepenuh hati. Pengkhianatan itu tak hanya mengiris hatinya, tapi juga merobek habis harga dirinya. Malam di apartemen terasa begitu panjang. Kesunyian jadi teman tidur yang tak diundang. Dalam rasa putus asa, Elizabeth membuka lemari tua yang lama tak tersentuh. Ia menemukan sebuah album foto berdebu, warisan dari masa-masa yang telah hilang. Lembaran demi lembaran ia buka, hingga matanya berhenti pada satu gambar. Dirinya dan Boston berdiri di tepi pantai di Indonesia 5 tahun lalu. Foto itu diambil di Banyuwangi, sebuah nama yang semula hanya bagai bisikan angin, tapi kini terdengar begitu jelas dalam benaknya. Wajahnya di foto itu tersenyum lebar, matanya berbinar, belum tahu apa yang menanti di depan. Elizabeth menutup album itu perlahan, seperti menutup sebuah bab lama yang terlalu sakit untuk diingat. Saat itu juga, tanpa banyak berpikir, ia membuka laptop dan memesan tiket ke Indonesia. Ia tidak tahu apa yang akan ia cari, tapi ia tahu ia tak bisa tetap tinggal di Paris, di kota yang kini hanya menjadi saksi luka. Pesawat dari Charles de Gaulle menuju Denpasar membawa Elizabeth menjauh dari segalanya. Perjalanan panjang itu ia jalani dalam diam. Hanya sesekali memandangi awan dari balik jendela kabin. Setibanya di Bali, angin laut menyambutnya dengan aroma asin yang menenangkan. Awalnya ia berniat tinggal di Bali selama beberapa minggu. Namun setelah beberapa hari, keramaian turis dan hiruk-pikuk tempat itu membuatnya gelisah. Ia butuh tempat yang lebih tenang, lebih jauh dari sorotan dunia. Seorang sopir taksi bercerita padanya tentang Banyuwangi, sebuah kota kecil di ujung timur Jawa. "Di sana masih sepi, Bu," kata sopir itu sambil tersenyum. "Pantainya cantik, orang-orangnya ramah, banyak bule betah di sana." Dan disitulah cerita ini benar-benar dimulai. Dalam perjalanan dari Denpasar ke Banyuwangi, Elizabeth tak tahu bahwa takdir sedang membawanya menuju seseorang. Seorang pria sederhana, penjual sate di pasar kecil. Namanya Pak Amir. Seorang yang hidup dalam bayang masa lalu sama seperti dirinya. Tapi siapa sangka, dari gerobak kayu dan bara api, cinta bisa menyala kembali. Mobil yang membawa Elizabeth menyusuri jalanan sempit menuju Banyuwangi bergerak perlahan. Seakan memberi waktu bagi pikirannya yang masih kusut untuk ikut bernafas. Di luar jendela, hamparan sawah hijau membentang. Petani-petani tua terlihat menunduk di bawah terik matahari. Langit cerah tapi hatinya masih mendung. Banyuwangi menyambutnya dengan ketenangan yang nyaris asing. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada restoran bintang 5, tidak ada klakson yang memekakan telinga seperti di Paris. Yang ada hanyalah suara angin, ocehan burung, dan gelak tawa anak-anak di gang kecil.
Elizabeth memilih menginap di sebuah penginapan sederhana di pinggir pantai. Bangunannya dari kayu, atapnya dari ijuk. Ia tidak peduli lagi tentang fasilitas. Yang ia butuhkan hanyalah ruang untuk diam dan ruang untuk menyembuhkan. Setiap sore, ia duduk di teras penginapan, menatap ombak yang berkejaran, mendengarkan suara laut yang tenang namun menghujam dalam. Sampai suatu sore, aroma khas daging bakar menusuk hidungnya. Wangi itu begitu kuat, menggoda, dan entah kenapa membuat hatinya bergerak. Ia mengikuti jejak aroma itu hingga tiba di sebuah sudut pasar kecil. Di sana, di antara kios sayur dan tukang ikan, berdiri sebuah gerobak sate tua. Asap menari dari atas bara, dan di belakang gerobak itu, berdirilah seorang pria tua berkopiah, mengenakan kemeja lengan panjang lusuh. Wajahnya penuh kerut, tapi sorot matanya jernih dan hangat. "Silakan Bu, sate kambingnya baru dibakar," katanya sambil tersenyum memperlihatkan gigi yang mulai tanggal. Elizabeth teragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Ia duduk di bangku kayu kecil yang disediakan di samping gerobak. Saat sate disajikan, Elizabeth mencicipinya perlahan. Dagingnya empuk, bumbunya kuat, manis dan gurih bercampur harmonis di lidah. "Enak sekali," gumamnya lirih. Pria itu tersenyum lagi. "Terima kasih. Saya Amir." Elizabeth jawabnya pelan. Percakapan mereka ringan, seperti angin yang bertiup pelan di sore hari. Elizabeth tidak tahu mengapa ia begitu nyaman berbicara dengan pria itu. Mungkin karena Amir tidak bertanya tentang masa lalunya, tidak peduli siapa dia, tidak tertarik dengan apa yang sudah hilang darinya. Ia hanya bicara tentang sate, tentang hari yang panas, tentang harga daging yang naik, dan tentang doa yang selalu ia panjatkan sebelum mulai berdagang. Hari-hari berikutnya, Elizabeth kembali lagi. Bukan hanya untuk satenya, tapi untuk kehadiran Amir yang hangat. Ia duduk dan mendengarkan cerita-cerita kecil dari hidup yang sederhana. Tentang kampung halaman, tentang istri yang sudah tiada, tentang perjuangan dan kehilangan. Tapi di balik kesederhanaan itu, Elizabeth mulai merasakan sesuatu yang tumbuh perlahan. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang membuat ia tak ingin pulang. Namun ia belum tahu bahwa hati Amir pun menyimpan luka. Luka yang dalam. Luka yang bisa mengubah segalanya. Jika kelak terungkap. Langit Banyuwangi memerah menjelang malam. Ombak di pantai menderu pelan seperti bisikan doa yang tak selesai. Elizabeth kembali duduk di bangku kayu dekat gerobak sate. Pak Amir, seperti biasa, sibuk membolak-balik tusukan daging di atas bara. Wajahnya tenang, diterangi cahaya lampu minyak yang redup. "Elizabeth," katanya tiba-tiba, "kau tahu, dulu aku bukan penjual sate." Elizabeth menoleh perlahan, tidak ingin memotong aliran kata yang mulai mengalir dari hati pria itu. "Aku dulu pengusaha, punya pabrik tekstil, karyawan ratusan, mobil mewah, rumah besar. Aku kira, aku telah memiliki segalanya." Suara Pak Amir pelan, nyaris berbisik, seperti takut menyakiti malam yang tenang. Tapi sahabatku sendiri menusukku dari belakang. Ia palsukan dokumen. Ia rampas segalanya. Rumah, usaha, kehormatan. Dalam semalam, aku menjadi orang asing di dunia yang kubangun sendiri. Elizabeth menggenggam tangannya erat. Ia tahu rasa kehilangan, tapi tidak pernah membayangkan kehilangan segalanya dalam satu malam. Lalu istri saya sakit. Kanker. Ia tidak mengeluh, tidak marah pada Tuhan. Tapi saya marah, Elizabeth. Saya marah karena tidak bisa lagi memberinya yang terbaik. Saya marah karena saya kalah. Matanya menerawang jauh, mungkin menembus waktu dan kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Saya menjual apa yang tersisa. Membawanya dari satu kota ke kota lain, mencari pengobatan yang tidak ada. Hingga akhirnya, ia pergi. Pak Amir menghentikan kata-katanya sejenak. Bara api di bawah panggangan tampak menyala lebih terang, seolah meresapi kesedihan yang menari di antara asapnya. "Elizabeth," katanya pelan, "kau tahu mengapa aku tetap jualan sate?" Wanita itu menggeleng pelan. "Karena ini membuatku merasa hidup. Karena di sini aku bertemu orang-orang. Aku merasa berguna,
karena dalam hidup yang tak lagi ku bisa rencanakan, setidaknya aku masih bisa memberi rasa. Elizabeth tak berkata apa-apa, tapi ada air yang mengambang di matanya. Ia melihat Pak Amir bukan lagi sebagai penjual sate, tapi sebagai pria yang dipahat luka dan kesabaran. Malam itu ia pulang ke penginapan dengan hati yang sesak dan hangat sekaligus. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Bekas luka masa lalunya tak terlihat, tapi ia tahu luka itu ada, dan kini mulai menyatu dengan luka Amir. Esok harinya seperti biasa ia kembali ke warung, tapi bukan untuk makan sate. Ia membawa sekeranjang bahan makanan, tersenyum saat menyodorkannya kepada Pak Amir. "Saya ingin membantu, kalau boleh," katanya. Pak Amir memandangnya lama, kemudian tersenyum. Senyum yang tak lagi penuh luka, tapi penuh rasa syukur. Dari dua hati yang patah, perlahan tumbuh sesuatu yang lembut. Sebuah harapan yang mulai menghangatkan pagi-pagi mereka. Namun harapan itu belum tahu bahwa angin masa lalu tak pernah benar-benar diam. Bahwa sebuah kejutan besar tengah menunggu di tikungan kehidupan mereka. Matahari siang bersinar terik di atas Banyuwangi, tapi dingin merayap di hati Elizabeth. Hari itu dimulai biasa, ia membantu Pak Amir merapikan gerobak, mengiris bawang, menyiapkan arang. Tapi sebuah email dari Prancis datang seperti badai yang meledakkan tenangnya hidup mereka. Ia membukanya pelan, judulnya Harta, Warisan, dan Gugatan, dari pengacaranya. Napasnya tercekat. Boston, mantan suaminya, telah resmi menikah lagi dengan Claire, sahabatnya sendiri. Tak hanya itu, seluruh aset yang dulu atas nama bersama, kini telah dipindahkan sepenuhnya atas nama Claire. Mereka menggugat Elizabeth atas pembiaran properti dan menuduhnya melakukan penelantaran hukum. Di akhir surat itu tertulis, "Dengan ini seluruh harta yang Anda tinggalkan di Prancis dinyatakan bukan lagi milik Anda secara hukum." Tangannya gemetar. Dunia yang pernah ia kenal hancur sepenuhnya. Ia berjalan limbung keluar penginapan, mencari Pak Amir. Di pantai, pria itu sedang menata dagangannya seperti biasa. Elizabeth menghampiri dan duduk tanpa bicara. Matanya berkaca. Pak Amir menoleh, menatap wajahnya yang tak mampu menyembunyikan luka. "Ada apa, Elizabeth?" "Semuanya hilang. Boston, Claire, mereka ambil segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak rumah, tidak tabungan, tidak harga diri." Pak Amir tidak langsung menjawab. Ia menutup gerobak perlahan, duduk di sebelah Elizabeth. Lalu berkata pelan, "Kalau kamu kehilangan semuanya hari ini, berarti kamu masih punya hari esok. Dan hari esok itu bisa kita isi dari awal." Elizabeth menangis dalam diam. Tapi kali ini air matanya bukan hanya untuk kehilangan, melainkan karena seseorang masih memilih tinggal, meski dirinya sudah tak punya apa-apa lagi. Hari-hari berikutnya, ia membantu Pak Amir sepenuh hati. Bukan lagi sekadar tamu, tapi sebagai bagian dari hidupnya. Mereka mulai berbagi tugas, tertawa di antara asap sate, menangis di antara doa maghrib. Ketika sebuah pagi datang dan Pak Amir berkata, "Elizabeth, aku ingin kau tetap di sini. Bukan sekadar membantu, tapi mendampingi." Ia hanya bisa mengangguk, dengan air mata sebagai jawabannya. Pernikahan mereka tidak mewah. Hanya beberapa tetangga, imam masjid, dan satu cincin sederhana. Tapi hati mereka penuh. Sebuah keikhlasan yang tak bisa dibeli. Namun ketika langit tampak mulai cerah, badai kedua datang tak diundang. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan pulang dari pasar, seorang pria berjas menghampiri mereka dengan mata melebar dan suara tercekat. "Pak Amir, ya Tuhan, ini benar-benar Anda." Pak Amir berhenti. Tatapannya tajam namun tak terkejut. "Danu," katanya pelan. Elizabeth menatap pria itu bingung. Danu melanjutkan, "Saya mencarimu kemana-mana, akhirnya ditemukan bukti. Surat pemindahan kepemilikan yang dulu. Palsu. Perusahaanmu masih milikmu. Semua orang mencarimu, Pak. Kau bisa ambil kembali semuanya." Dunia kembali berhenti berputar untuk Elizabeth. Ia menatap suaminya yang hanya diam menatap laut, seolah tak ingin kembali ke masa lalu yang pernah membakarnya. Langit mulai retak, dan mereka tahu inilah ujian yang sebenarnya.
Pagi itu, Banyuwangi terasa lebih senyap dari biasanya. Angin laut tak sekeras kemarin, seolah ikut menahan napas menyaksikan keputusan yang akan lahir dari hati paling dalam. Sejak Danu muncul dan membawa kabar mengejutkan tentang perusahaan lamanya, Pak Amir lebih banyak diam. Elizabeth memperhatikan suaminya dari jauh. Duduk di serambi, memandangi langit yang memutih. Ia tahu, di kepala lelaki itu ada badai kenangan yang sedang bergolak. Kalau perusahaan itu benar kembali milikmu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Elizabeth pelan sambil menyeduhkan teh hangat. Pak Amir menoleh, menatap perempuan yang kini menjadi rumahnya. Wajahnya lembut, namun matanya dalam. Aku sudah pernah punya semuanya, Elizabeth. Kekayaan, kuasa, orang-orang yang memanggilku bos. Tapi ketika semuanya lenyap, tak satu pun dari mereka yang tinggal. Ia memegang tangan Elizabeth. Kau yang tinggal. Saat aku tak punya apa-apa. Elizabeth merasakan hangat merambat dari jari-jari lelaki itu ke jantungnya. Ia tidak menjawab, karena jawaban sudah terpahat dari setiap hari yang mereka lewati bersama. Hari itu juga, mereka menemui Danu. Terima kasih sudah mencariku, ucap Pak Amir tenang. Tapi aku tidak akan mengambil kembali semuanya. Tidak semua warisan harus ditarik pulang. Danu terdiam, tak percaya. Tapi Pak, ini hak Anda, seluruh aset. Jika itu bisa membuat orang lain bertahan hidup, biarkan tetap di sana, kata Pak Amir. Saya hanya ingin satu hal. Gunakan sebagian dari saham itu, bangunlah sebuah restoran kecil di Banyuwangi. Tidak perlu megah, tapi gunakan nama saya. Agar anak-anak muda di sini tahu bahwa hidup bisa dimulai dari puing-puing. Danu tertegun, matanya berkaca. Ia mengangguk pelan, dan begitulah. Beberapa bulan kemudian, sebuah bangunan sederhana berdiri di pinggir pantai. Warung Sate Amir. Di dalamnya ada dapur yang bersih, meja kayu panjang, aroma daging kambing panggang dan bumbu kacang yang kental. Elizabeth membantu mengatur menu, menyambut tamu, bahkan mulai belajar memasak. Kini, hidup mereka bukan sekadar bertahan, tapi berkembang, dengan cara yang jujur, bersahaja, dan tanpa harus menginjak siapapun. Masyarakat menyambut dengan tangan terbuk. Anak-anak muda belajar dari Pak Amir tentang bumbu, tentang bara api, dan juga tentang ketulusan yang tak bisa dibeli. Suatu sore, saat langit mulai merah, Elizabeth dan Pak Amir duduk di bangku kayu di depan warung. Mereka menatap laut yang berkilau kemasan. Kau pernah menyesal? Tanya Elizabeth pelan. Pak Amir menggeleng. Kita tidak memilih siapa yang meninggalkan kita. Tapi kita bisa memilih siapa yang akan kita temani sampai akhir. Elizabeth menyandarkan kepalanya di bahu lelaki itu. Tak ada mahkota, tak ada tahta. Tapi untuk pertama kalinya, hidup terasa cukup. Matahari pagi naik perlahan di ufuk timur, menyinari pasir pantai Banyuwangi dengan kilau lembut. Suara debur ombak memecah keheningan, menyapa hari baru yang penuh harapan. Di sebuah warung kecil dekat bibir pantai, Elizabeth sedang menyapu halaman, mengenakan kain sederhana dan kerudung putih yang membingkai wajahnya yang teduh. Ia tak lagi mengenakan gaun mahal. Tak ada sepatu kulit, tak ada perhiasan berkilau. Tapi di wajahnya tergambar damai yang tidak bisa dibeli oleh harta apapun. Pak Amir datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di bangku panjang, memandangi istrinya bekerja. Sudah kukatakan padamu, kamu tidak perlu melakukan semua ini sendiri, katanya lembut. Elizabeth tersenyum kecil. Dan sudah berkali-kali ku bilang, pekerjaan ini menyembuhkan, aku merasa hidup. Mereka tertawa kecil, tawa yang tak keras, tapi cukup untuk mengisi halaman warung mereka dengan kebahagiaan. Kehidupan berjalan tenang. Warung Sate Amir mulai dikenal luas, bukan karena kemewahan, tapi karena kisah di balik bumbunya. Kisah tentang lelaki yang kehilangan segalanya dan wanita asing yang menemukan rumah di negeri yang jauh dari asalnya. Setiap sore, pelanggan datang silih berganti. Anak-anak bermain di halaman, para tetua duduk di bangku bambu, menikmati sate sambil berbincang soal hidup, soal masa lalu, soal iman. Elizabeth melayani mereka semua dengan senyum.
Ia belajar satu hal penting di tanah ini, bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang gemerlap, tapi justru muncul dari keikhlasan. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di beranda, Elizabeth bertanya, "Jika dulu kamu tak kehilangan segalanya, apakah kamu akan tetap bertemu denganku?" Pak Amir menatap langit, lalu menjawab, "Mungkin tidak, tapi takdir tahu cara menyusun kepingan hidup kita. Kadang ia harus menghancurkan semua, agar kita bisa membangun dari awal dengan bahan yang lebih kuat." Ia menggenggam tangan istrinya. Elizabeth menatapnya, dan dalam mata lelaki itu, ia tak melihat masa lalu yang pahit, tapi masa depan yang bersinar, meski sederhana. Pagi-pagi berikutnya, Elizabeth pergi ke masjid kecil di ujung jalan. Duduk di serambi mendengarkan suara azan yang mengalun. Ia tak lagi merasa asing. Di antara suara doa dan salam, ia merasa diterima. Ia tidak sedang melarikan diri dari Perancis, tapi sedang menemukan pulangnya di tanah yang jauh. Dan saat seseorang bertanya padanya, "Apakah kamu tidak ingin kembali ke Paris?" Elizabeth menjawab dengan senyum, "Tidak, karena rumahku bukan lagi tempat, tapi hati yang bersamaku." Dalam kesederhanaan itulah kisah mereka selesai. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan cinta yang tumbuh perlahan, menembus luka dan waktu. Cinta yang memeluk, tidak meninggalkan. Cinta yang tidak menuntut untuk dimiliki, tapi cukup hadir dan menemani. Dan di tepi pantai Banyuwangi itu, hidup terus berjalan. Bersama bau sate yang menggoda, tawa anak-anak, suara azan, dan sepasang jiwa yang memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena terpaksa, tapi karena akhirnya tahu. Disinilah rumah itu berada.